Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan tentang proses pencatatan. Jadi, seperti kita ketahui kemarin, yang namanya proses pencatatan itu dimulai dari yang namanya siklus akuntansi itu dimulai dari transaksi, kemudian jurnal, kemudian nanti posting to ledger, kemudian nanti neraca saldo. Dalam proses pencatatan ini, kita akan membahas sampai dengan neraca saldo. Oke, tapi akan kita buat khusus dalam pertemuan kali ini adalah mempelajari tentang proses pencatatan. Oke, jadi setelah dianalisis suatu transaksi, ya, karena kita sampai dengan UTS adalah materinya perusahaan jasa, maka kita akan menggunakan contoh-contoh dari perusahaan jasa. Ya, jadi setelah UTS nanti kita akan membahas tentang perusahaan dagang. Nah, kemudian proses pencatatan, apa yang dilakukan pertama kali ya dalam akuntansi? Yang pertama adalah analisis transaksi, apakah transaksi tersebut merupakan transaksi ekonomi atau bukan. Nah, kalau misalnya transaksi ekonomi, maka yang dilakukan adalah tahap awal adalah melakukan proses pencatatan. Oke. Nah, dalam proses pencatatan di sini langkah-langkahnya ya, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan akun. Jadi akun itu adalah catatan akuntansi individual yang berisi penambahan dan pengurangan aset, liabilitas, dan ekuitas tertentu. Ya, nah jadi nanti yang di kolom debit ini posisinya di kiri, ya kalau kredit itu posisinya di kanan. Oke, jadi itu namanya adalah double entry sistem akuntansi, di mana harusnya debit dan kredit itu selalu balance atau sama. Jadi sama dengan materi yang kita pernah pelajari sebelumnya, itu adanya persamaan akuntansi. Ya, jadi aset itu harus sama dengan liability ditambah equity. Jadi nanti secara debit kredit pun harus balance. Jadi harus berpasangan. Ayat jurnalnya itu harus berpasangan di debit dan kredit. Nah, apabila debit lebih besar daripada kredit, maka keseimbangan akunnya akan berada di posisi debit. Sedangkan kalau misalnya kreditnya itu lebih lebih kecil ya daripada debit, maka kalau kita lihat ya, jadi bila kredit lebih besar daripada debit, maka keseimbangan akunnya akan berada di sisi kredit. Nah, ini maksudnya posisi kalau kita jumlahkan secara debit dan kredit gitu ya. Nanti setiap akun itu memiliki saldo normalnya masing-masing. Di mana saldo normal itu adalah di mana posisinya akun tersebut di debit atau di kredit ketika terjadi penambahan suatu total dari akun tersebut ya. Jadi penambahan jumlah dari akun tersebut ya, atau saldo normal itu bisa simpelnya kita katakan seperti ini. Di mana posisi di mana akun tersebut bertambah gitu ya. Jadi posisi normal di mana akun tersebut bila terjadi penambahan ya, penambahan nominal. Nah, di sini sudah dikelompokkan yang masuk dengan saldo normal debit itu adanya aset, adanya expense, ya penambahan aset dan penambahan expense. Jadi ini adalah normal balance-nya, sedangkan sebaliknya kalau dia berkurang posisinya adalah di kredit. Nah, kemudian juga dengan posisi saldo normal kredit. Kalau misalnya dia bertambah, maka posisinya adalah di kredit, ya untuk liabilities. Untuk equity juga di kredit, revenue juga di kredit. Ini adalah normal balance-nya. Dan sebaliknya, kalau dia menurun, maka posisinya adalah di debit. Oke, nah sekarang ini adalah rangkuman, ringkasan dari letak saldo normalnya dalam akun-akun tersebut. Jadi akun-akun ini adalah akun-akun yang ada di mana? Di persamaan akuntansi yang kemarin sudah kita bahas. Jadi kalau aset bertambah maka dia di debit, kalau liability bertambah dia di kredit, equity bertambah di kredit, revenue bertambah di kredit dan expense kalau bertambah dia di debit ya. Jadi kalau misalnya dia jadi gini aja simpelnya di sini posisi aset ini mau dia cash, piutang, mau dia peralatan, perlengkapan, itu kalau misalnya dia bertambah maka dia posisinya akan di debit, sedangkan bila bila di sini dia posisinya di kredit kecuali kalau dia mengurangi equity.
Kalau dia sifatnya mengurangi, ya mau dia expenses atau nanti mungkin kalau misalnya ada return earning atau laba ditahan, misalnya ada dividen yang sifatnya mengurangi equity, nanti juga dia akan posisinya kalau bertambah adalah di debit. Pokoknya kalau di kelompok yang ini liability tambah equity, kalau misalnya dia berkurang, ya maka dia posisi saldo normalnya adalah di debit. Oke, jadi debit merupakan apa? Meningkatnya aset dan utang, menurunnya aset dan utang, meningkatnya aset dan menurunnya utang, menurunnya aset dan meningkatnya utang. Maka debit adalah meningkatnya aset dan menurunnya utang. Oke. Nah, ini adalah aset normal. Jadi saldo normalnya seperti ini ya. Jadi kalau aset itu harus dia tuh jumlahnya itu harus melebihi kredit, sedangkan liabilities itu harus normalnya memiliki saldo kredit. Jadi kreditnya harus melebihi debit. Ya, ini adalah turunan dari equity, ada share capital, ada return earning, ada dividen. Ya, tadi kan sudah dikatakan kalau misalnya posisi yang di equity ini semuanya akan saldo normalnya adalah kalau naik dia ada di posisi kredit, tapi kalau dia sifatnya mengurangi equity maka nanti akan ada di posisi debit kalau bertambah ya. Begitu juga revenue itu kalau bertambah dia akan di posisi kredit. Expense dia akan di posisi debit kalau bertambah. Nah, ini adalah ringkasan juga aset, liability, dan equity. Jadi persamaan harus selalu seimbang setiap transaksi. Ya, untuk setiap debit harus ada juga kredit. Nah, ini secara sederhana ya. Jadi kalau bertambah di sini, kalau berkurang di sini, yang kamu hafal bertambah aja. Kenapa? Kalau berkurang ya berarti sebaliknya. Oke. Nah, ini adalah tahap-tahap proses pencatatan. Jadi pertama analisis dulu dokumennya, kemudian nanti dimasukkan dalam jurnal dan nanti jurnal itu akan diposting ke buku besar ya. Jadi setiap akun akan dibuat ikhtisarnya ya. Jadi menganalisis setiap transaksi dampaknya terhadap akun-akun, memasukkan informasi transaksi pada jurnal dan memindahkannya kepada buku besar ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan jurnal? Jurnal adalah mencatat sebuah transaksi secara kronologis dan sistematis untuk pertama kali dan terbagi menjadi dua. Jurnal itu ada jurnal umum ya dan jurnal khusus. Di mana jurnal umum ini biasanya digunakan dalam perusahaan jasa, sedangkan jurnal khusus ini dalam perusahaan dagang. Ya, jadi ada 4 macam ya jurnal khusus yang akan kita bahas di pertemuan setelah UTS. Ya, jadi ini tahapan dalam proses pencatatan. Ya, kemudian nanti akan dicoba menyusun jurnalnya. Ini untuk contoh ya. Contohnya 1 September pemegang saham investasi uang 15.000 ke dalam perusahaan dan mendapatkan saham. Kemudian membeli peralatan komputer seharga 7.000 secara tunai. Nah, maka nanti kita akan mencatat kalau dia mendapat uang 15.000, maka kalau cash bertambah, cash adalah masuk ke dalam aset, maka 15.000 di debit. Sedangkan dia ini ke dalam perusahaan dan mendapatkan saham. Jadi investasi uangnya ya ke dalam saham gitu ya. Ke dalam perusahaan dan mendapatkan saham. Jadi di sini cash 15.000 share capital ordinary atau dalam artian share capital ordinary ini adalah saham biasa ya. Jadi saham biasa juga dikredit 15.000. Sedangkan untuk 1 September 2011 di sini membeli ini masih sama tanggalnya tapi transaksinya sudah ada perbedaan. Yang ini kasnya dia masuk kas, yang satu lagi dia kasnya keluar karena terjadi pembelian tunai komputer. Maka nanti akan komputer equipment karena dia dapat, jadi kalau misalnya aset bertambah itu di debit, sedangkan ada aset yang berkurang yaitu cash, yaitu sebesar $7.000 nanti dicatatnya di kredit. Nah, ini adalah contoh dari melakukan jurnal ya. Jadi memasukkan data transaksi ke dalam jurnal. Ya, ini ada contoh-contoh lainnya di ilustrasi 2 dan kemudian di sini ada contoh 1 2 3 4 5 terkait dengan pembuatan jurnal umum ya. Jadi seperti ini. Pokoknya intinya adalah penambahan saldo normalnya itu di mana?
Kalau aset bertambah, maka dia di debit. Kalau misalnya equity dan liability bertambah, itu posisinya di kredit, kecuali yang sifatnya mengurangi. Seperti apa? Seperti expenses, kemudian dividen, ya. Itu kalau misalnya sifatnya mengurangi equity, maka dia posisinya adalah di debit. Kalau jadi kan normalnya semuanya di kredit, ya. Tapi yang sifatnya mengurangi dia di debit, gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa lihat misalnya investasi uang tunai dan perlengkapan sebagai modal masing-masing sebesar 100 juta dan 5 juta. Maka kita akan lihat investasi uang tunai, cashnya bertambah gitu kan. Kalau cashnya bertambah berarti di debit. Supplies-nya di sini atau perlengkapannya itu juga bertambah ya, sebesar di sini perlengkapannya adalah 5 juta atau perlengkapan dengan kata lain adalah supplies ya. Jadi capital atau equity-nya juga bertambah gitu. Jadi kalau misalnya equity itu kalau bertambah posisinya di kredit. Jadi 105 juta. Kemudian misalnya transaksi 2 tanggal 5 Mei 2016 menerima kas atas jasa yang dilakukan sebesar 8 juta. Berarti kasnya bertambah, pendapatan jasanya bertambah karena pendapatan jasa itu berada di posisi setelah sama dengan ya dalam persamaan akuntansi, maka dia posisinya kalau bertambah di mana? Di kredit. Maka nanti jurnal umumnya kalau kita susun adalah seperti ini. Cash bertambah berarti dia posisinya di debit, kemudian pendapatan bertambah itu berarti dia posisinya di kredit. Nah, ini kalau misalnya dijumlahkan harus sama, ya harus balance. Ini juga tadi ya 105 juta, ini 105 juta harus sama ya. Jadi harus balance tadi prinsipnya adalah harus adanya persamaan. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk transaksi tanggal 7, kita lihat tanggal 7 di sini telah melakukan pekerjaan jasa sebesar berapa? 15 juta ya, tapi belum diterima. Berarti apa yang bertambah? Yang bertambah adalah pendapatan. Nah, tapi ada uang cash nggak? Nggak ada. Ternyata belum diterima uang tunainya, tapi sudah dicatat. Kenapa? Karena kita memakai accrual basis yang sudah dibahas kemarin di podcast ya. Jadi karena kita pakai accrual basis, maka kita catat di sini sebagai piutang. Ya, account receivable pada service revenue 15 juta dan 15 juta. Kemudian apalagi transaksinya tanggal 10 membayar iklan untuk mempromosikan perusahaan sebesar 2 juta. Ya, jadi ini membayar iklan. Ya, kalau membayar iklan maka dia masuknya apa? Beban iklannya. Beban itu posisinya setelah sama dengan, artinya apa? Artinya kalau dia bertambah itu posisinya di mana? Di sini karena dia cash ya, dilakukannya secara cash, membayar iklan untuk mempromosikan perusahaan sebesar 2 juta, berarti ini cash-nya ada yang apa? Ada yang keluar ya. Kalau cash berkurang atau cash itu dalam masuk dalam aset, maka nanti cash-nya ada di posisi kredit. Sedangkan advertising expenses dia di sini dia berkurang. Gitu ya. Kalau misalnya dia bertambah ya. Kalau misalnya dia bertambah itu adalah posisinya di debit. Kenapa? Karena expenses itu sifatnya jadi dia mengurangi equity yang artinya kalau bertambah itu posisinya di debit. Ya. Jadi advertising expense di debit 2 juta pada kita bacanya seperti itu kalau baca jurnal ya. Advertising expense di debit 2 juta pada cash 2 juta. Oke. Nah, kemudian rent di sini kita lihat tanggal 15 ya. Membayar sewa ruangan. Jadi ini adalah beban sewa. Kalau beban sewa itu artinya apa? Beban yang bertambah ya. Kemudian cash-nya karena dia membayar, dia melakukannya secara tunai, maka cash-nya juga akan berkurang. Kalau cash berkurang maka posisinya kalau bertambah itu kan aset di debit ya, tapi kalau berkurang berarti dia di kredit. Maka kita tempatkan di sini adalah di kredit. Kemudian beban itu posisi saldo normalnya kalau bertambah di debit. Jadi rent expense pada cash adalah 500.000. Ya, ini adalah contoh dari proses menjurnal ya dalam
menentukan dulu saldo normalnya di mana, dia bertambah atau berkurang, kemudian kita buat dalam rangkuman debit dan kreditnya, sehingga kita akan mengetahui nanti jumlah akhirnya berapa dan kita akan pindahkan ke dalam buku besar. Jadi nanti per akun akan dirangkum. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas hanya sampai jurnal aja. Nanti lanjutannya ya di minggu depan kita akan membahas tentang posting ke buku besar dan kemudian diringkas dalam neraca saldo. Baiklah, terima kasih banyak. Semoga dapat dipahami dan bisa dilakukan latihan-latihannya karena akuntansi itu juga harus banyak latihan, jadi bisa karena biasa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.